Oke, mudah-mudahan suara Bapak terdengar dengan jelas ya. Sambil kalian mengisi pertanyaan yang baru Bapak buat, Bapak akan coba menjelaskan materi tentang pertidaksamaan, tetapi dalam ini konteksnya akan ke pertidaksamaan polinom ya. Oke, baik anak-anak, coba diperhatikan gambar ini. Kalau kita sudah mengamati video sebelumnya, maka kita sudah tahu bahwa hubungan antara pertidaksamaan dengan fungsi adalah sangat erat kaitannya. Lalu ketika ada ini fx kita katakan lebih kecil dari 0, maka itu menjadi pertanyaan pertidaksamaan. Dan apa yang akan kita lakukan adalah mengamati apakah kurvanya nanti di bawah sumbu x, apakah kurvanya di atas sumbu x, dan seterusnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pewarnaan yang sama dengan video yang Bapak berikan ya. Kalau melihat pewarnaan itu, maka kita dapat memahami bahwa daerah yang ini itu warna pink ya, sedangkan keluar lagi. Apakah karena sinyal? halo, udah? Halo Pak. Ya, Bapak ulangi ya. Tadi dari sini kalian kan sudah tahu ya bahwa kaitan antara grafik fungsi ini dengan pertidaksamaan ya. Kalau kita gunakan pewarnaan yang pink, berarti itu tandanya lebih kecil dari 0 kan. Kalau dari grafik, dia itu nanti akan lebih kecil dari 0. Sedangkan kalau dia hijau, maka grafiknya akan lebih besar dari 0. Sedangkan kalau dia hitam, ya berarti itu dia sama dengan 0 kan, begitu ya nak ya. Kira-kira apakah anak-anak sudah paham istilah yang Bapak jelaskan barusan? Sudah paham ya? Baik. Nah, kalau kita ganti gambarnya, maka kita akan lihat bahwa ternyata grafiknya tidak selalu seperti tadi ya. Kadang grafiknya seperti ini, ada dua daerah kan, misalkan begitu ya. Jadi kalau kita buatkan ya, ini mungkin daerah yang pink itu yang di bawah kan ada di sini ya. Oke, lalu satu lagi nanti di sana. Oke, kalau akibatnya kalau pertanyaannya adalah ini, x kuadrat x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat dikurang 81x tambah 81 lebih kecil dari 0, solusinya adalah x lebih kecil dari minus 3 atau x lebih besar dari 3 kan gitu. Nah, bila pertanyaannya adalah lebih besar ya, berarti daerahnya adalah daerah yang hijau. Ya, ini. Begitu ya. Daerah yang hijau, sehingga untuk pertanyaan lebih besar, x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 81x tambah 81 lebih besar dari 0, nanti solusinya adalah dari minus 3 lebih kecil dari x lebih kecil dari 3. Kan begitu. Nah, lalu kalau kita lihat, katakan ini sama dengan 0, berarti ada 2 ya, dx sama dengan 3 dan x sama dengan minus 3. Maka ketika pertanyaannya kita ubah menjadi katakanlah fx ya, Bapak mungkin tuliskan seperti ini saja, maka jawabannya adalah menjadi fx lebih besar sama dengan 0. Oh sorry, ini harusnya positif juga ya, salah ini ya. Ini juga harusnya positif karena di atas sumbu x ternyata ya. Berarti oke, gambarnya begini ya.
Oke, lalu ini sampai di sini. Berarti ini salah. Harusnya ini hanya eh, lebih kecil dari 0, kan gitu. Oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, berarti ini ada atau terpisah ya, atau X lebih besar dari 3. Lagi. Nah, kalau lebih besar sama dengan 0 baru kita lihat ya, kalau lebih besar sama dengan 0 berarti dia yang hijau atau yang hitam. Sehingga jawabannya apa? 3 minus 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan, sorry ya. Ini kan jadi satu kesatuan, nggak perlu lagi terpisah-pisah dia ya. Maka X lebih besar sama dengan minus 3, begitu. Nah, sebaliknya kalau tanda pertidaksamaannya adalah fx lebih kecil sama dengan 0, nah ini kita harus hati-hati, berarti dia berwarna pink atau hitam. Sehingga solusinya x lebih kecil sama dengan minus 3 atau x sama dengan 3. Nah, kenapa sama dengan dia di situ malah? Ya, karena memang hanya sendiri yang hitam. Di situ ya terpisah, dia hanya satu onggok titik. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, sangat banyak berarti kemungkinan dari soal-soal yang kita punya ya. Nah, kalian tidak akan ditanyakan bagaimana cara memfaktorkan itu, karena soal-soal yang disajikan mungkin sudah langsung terfaktorkan ya. Kalian hanya perlu mengamati bentuk-bentuk yang sudah terfaktorkan itu. Pak, Oke, maaf. kita, Saya masih bingung, Pak. Kenapa tadi yang positif sama negatif itu, Pak? kenapa? Yang positif sama negatif kenapa? Kenapa tadi kan 2 titik, Pak? Yang titik pertama sampai dia terus ke kanan itu positif, ke kiri dia negatif. Padahal itu kan 2 titik, Pak. Bukannya di tengah-tengah negatif, di pinggir dia positif. Nggak ada patokan gitu. Itu kan kalau kuadrat. Nggak ada gimana? Nggak ada patokan bahwa di tengah harus positif. Nggak ada. Ya kita mengamati grafik kita ya. Di grafik kita, nah itu kan yang kuadrat ya. Contoh itu kan yang kuadrat. Makanya Bapak bilang ini bukan kuadrat lagi, kita naikkan. Nah, karena kalian tadi pikir, oke, bentar ya. Mengkonekkan antara grafik dengan gambar ya, dengan grafik dengan pertidaksamaan itu dulu yang mau Bapak tegaskan ya. Kita mau mencari hubungan antara grafik ini, kalau fx Bapak tulis fx saja lah ya, lebih kecil dari 0, apa yang dicari. Kalau fx lebih besar dari 0, apa yang dicari. Fx lebih kecil sama dengan 0, apa yang dicari. Fx lebih besar sama dengan 0, apa yang dicari. Nah, pewarnaannya paham kan? Kenapa dia pemilihan warnanya paham kalian kan? Nah, kenapa ini warna pink? Nah, misalkan gitu ya. Lalu kenapa di sini warna hijau? Dari sini sampai ke sini warna hijau. Oke, sedangkan yang warna hitam adalah yang di sini. Oke, bisa dipahami itu pewarnaan garis bilangan ini? Bisa, Pak. Bisa. Nah, berarti ini yang warna pink tandanya apa? Di Lebih bawah kecil? 0 sumbu X. Lebih kecil dari 0. Berarti apa yang kita cari kalau pertidaksamaannya lebih kecil dari 0? Cari yang warna pink. Nah, berarti apa solusinya? X lebih kecil dari minus 2. Ya. Lalu kalau ditanya, apa solusi untuk X lebih besar dari 0? Warna apa yang dicari? Hijau. Warna hijau. Kita lihat ternyata yang warna hijau itu terpecah. Berarti dari negatif 2 sampai 2 atau lebih besar dari 2. Karena terpisah dia. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang warna yang lebih kecil dari atau sama dengan 0, berarti apa yang dicari? Yang warna pink dan atau warna hitam. Oke ya. Ini warna hitam ini. Nah, mungkin kalau kurang jelas Bapak pertebal. Ini warna hitam. Cuman nanti kalau dihitami nggak nampak angkanya. Oke. Jadi itu sebenarnya warna hitam. Nah, berarti solusinya adalah apa? Yang warna hitam ini. Warna pink dan hitam, berarti X lebih kecil sama dengan minus 2 kan? Karena dari sini sampai ke kanan kan?
Satu bagian yang utuh dia gitu. Atau X sama dengan 2. Nah, lihat itu. Jadi dia bisa juga sama dengan 2. Karena dia terpisah gitu. Nah, sebaliknya kalau lebih besar sama dengan 0 berarti yang dicari warna apa? Yang Hijau dan dicari hitam. adalah hijau Hijau. atau. Nah, itu kalimatnya jangan dan ya. Atau hitam. Karena itulah gunanya kita belajar logika kemarin. Karena kalau dan itu berarti dia harus benar dan benar kan. Mungkin nggak dia warna hijau dan hitam sekaligus. Nggak bisa itu. Apapun ceritanya itu nggak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, ini kita lihat kan satu bagian nggak terpisah-pisah dia kan. Jadi kita memandang kan nggak terpisah dia, satu kesatuan dia. Maka langsung aja X lebih besar sama dengan 2, minus 2 gitu ya. Itu ya, paham ya? Pak. Oke. Terima kasih. Nah, jadi ini kalau dikasih grafik, kamu menganalisisnya seperti itu. Oke. Ya, silakan di screenshot. Mungkin takutnya Bapak ini kan pakai annotation. Silakan di screenshot. Oke, kalau di screenshot langsung Bapak keluar ya. Sudah ya? Baik. Pak, izin nanya Pak. Silakan. Kalau misalkan fx lebih dari 0 kita buat pertidaksamaannya. Misalkan x lebih dari 0, x lebih dari min 2, tapi tambahkan dan x sama dengan tidak titik yang 2 tadi Pak, yang pembuat 0 itu. Boleh. Bisa nggak? Boleh. Cuman kamu harus tanya dulu. Ya, kalau dia di Moodle belum tahu kita boleh atau tidak. Oke. Karena kan itu kan robot, dia nggak kalau Bapak pasti bilang boleh. Tapi kan robot ada aturan supaya dia mengakses jawabannya. Dia kan otomatis grading ya. Nah, tak bisa. Tadi kamu bilang untuk yang ini kan, yang hijau ini kan maksudmu kan? Iya Pak, ya. Nah, bisa X lebih mana tadi? X lebih besar dari minus 2 dan jangan atau ya. Dan X tidak sama dengan 2 gitu, boleh. Tapi jarang itu, kalau kita lihat itu jarang. Memang di sistem maunya kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat nanti di buku nggak gitu ya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Sudah ini nak? Udah, biar Bapak langsung berpindah. Udah, Pak. Udah, oke. Baik. Nah, jadi tidak selamanya kamu akan mendapat bantuan grafik. Tetapi ketika kamu diberikan soal berkaitan dengan grafik, maka kamu bisa menjawabnya. Sebaliknya, jika kita dapatkan soal dalam aljabar, gimana cara menyelesaikannya? Apa yang harus kita lakukan? Begitu ya. Itu yang penting kita coba selesaikan saat ini. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dalam pertidaksamaan berlaku kalau A lebih besar dari 0 dan B misalnya ya, maka dan B lebih kecil dari C, maka A kali B juga lebih kecil dari B kali C. Nah, jadi seolah-olah nanti kita harus tahu bahwa ada bentuk-bentuk yang selalu positif ya. Bentuk-bentuk yang selalu positif. Nah, baik, kita akan review singkat tentang grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat ada bentuk tertentu yang selalu positif. Ya. Itu terjadi kalau dia namanya definite positif. Yang mana kondisi itu ada syaratnya. Apabila ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan Y, suatu fungsi demikian, maka syaratnya ini adalah A-nya karena dia terbuka ke atas, maka hanya lebih kecil dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Lalu karena dia tidak memotong sumbu X, maka D-nya lebih kecil dari 0. Nah, bentuk yang lain juga boleh juga dia di bawah sumbu X seperti ini. Ya. Maka ini kita kenal dengan nama definite negatif. Syarat itu terjadi adalah A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0. Bapak lupa ini dan ya. Nah, jadi
hal ini dapat kita gunakan untuk menyederhanakan permasalahan bentuk kuadrat. Ya, sebagai contoh. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kalau kita punya misalnya x kuadrat tambah 1 kali x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0, maka bentuk ini definite positif. Ya, kenapa dia definite positif? Silakan kamu uji dari bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c tadi. Apakah d-nya positif? Benar. Apakah d-nya lebih kecil dari 0? Benar. Maka dia definite positif. Ya. Akibatnya kita bisa menganggap ya. Jadi kita bisa menganggap bentuk ini sebagai suatu bilangan A. Jadi bukan A, tetapi bisa dianggap sebagai A. Yang positif ini. Ya. Nah, agar kalian tidak kebingungan dengan huruf-huruf yang muncul, maka Bapak boleh mengganti huruf. Misalnya ini M lebih besar dari 0 gitu ya. Lalu ini P lebih kecil dari Q, maka M kali P lebih kecil dari Q kali P. Nah, sebaliknya kalau kita punya bentuk M-nya ini pecahan, maka ini akan tersederhanakan kan. Kalau M itu bentuk pecahan. Oleh sebab itu sebenarnya yang kita lakukan dalam hal ini adalah karena dia selalu positif, maka kalikan dengan 1 per x kuadrat tambah 1. Nah, ini metode aljabar ya. Bapak akan tunjukkan metode garis bilangan bertandanya nanti. Nah, karena dikalikan dengan 1 per x kuadrat tambah 1 ini bertanda positif, maka tidak berubah apa-apa. Sehingga diperoleh hasilnya x kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga jawabannya x lebih kecil sama dengan minus 1. Lebih kecil dari 1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Bapak akan coba menjelaskan dari sudut pandang grafik. Ya. Oke. Baik. Nah, pada grafik ini, kalau kita gambarkan grafik x kuadrat tambah 1, ya kita tahu bahwa bentuknya itu pasti selalu positif. Nah, ini ya. Lalu kita punya x tambah 1, coba ya. X kurang 1, bentar. X kurang 1 kali f. Nah, kita lihat. Ya. Ternyata kalau kita amatin, kita fokus kepada garis bilangan bertanda ini, ya. Maka garis bilangan bertanda untuk x kuadrat adalah semuanya bilangan positif. Nah, hijau kan dia semua itu. Hijau ini semua. Oke. Sedangkan kalau kita amati lagi, ya. Kali ini kita gambarkan garis yang terpisah x kurang 1. Maka kita akan punya garis bilangan, tapi Bapak tidak akan buat dia di segaris supaya bisa diamati. Bapak buat di bawahnya, tetapi kalian membayangkan itu tepat di sini ya. Oke, lalu yang satu lagi warna pink, negatif. Lalu kita buat yang di tengah itu warna hitam. Ya, disatukan gitu ya. Akibatnya kalau dikalikan ini, kita lihat ya, hasil dari dua syarat tadi itu, maka tandanya adalah tetap warna ini ya. Sorry ini. Masnya begini ya. Tetap begini. Oke. Karena hijau dengan pink berarti tetap pink. Hitam dengan hitam ya tetap hijau dengan hitam tetap hitam ya. Lalu hijau dengan hijau ya tetap hijau. Kira-kira begitu. Lalu kalau kita lihat ya. Kita coba lihat
kita hapuskan, maka ini sesuai juga dengan gambarnya. Seperti itu ya. Nah, makanya secara sederhana, penyederhanaan secara aljabar, yang sering kita lihat adalah bahwa itu dicoret. Tapi alasan kenapa itu dicoret, harusnya anak-anak bisa paham. Itu bisa ditunjukkan dengan garis bilangan bertanda. Oke ya. Nah, jadi kalau kita buat garis bilangan bertandanya ya, maka kayak kemarin ya. Ini ada nggak pembuat nolnya? Nggak ada. Garis bilangan bertanda x kuadrat tambah 1, ya sebuah garis gini aja, putih, warna hijau, gini ya. Lalu garis bilangan bertanda untuk x kurang 1, gambarnya gimana? Ya, terpisah dia di berapa pembuat nolnya? Di 1 ya, kan begini. Sudah. Lalu kita lihat yang ini nanti bakalan positif, yang lebih kecil dari 1 nanti bakalan negatif. Ya. Sedangkan yang di tengah itu nanti warna hitam. Sorry, ini buat hitam harusnya. Sehingga kalau dikalikan x kurang 1 kali x kuadrat tambah 1, ya tetap hasilnya menjadi ya gini ya, nggak berubah. Ya, ini tanpa gambar, tadi Bapak tunjukkan gambarnya. Nah, baik. Nah, itu contohnya. Oke. Lalu contoh yang lain, selain tadi memanfaatkan definit positif, ada juga bentuk lain yang selalu positif. Nah, contoh kalau kita punya nilai mutlak x tambah 1. Dia akan positif kecuali x-nya tidak sama dengan minus 1. Ya, kalau x-nya tidak sama dengan minus 1, maka dia akan selalu positif itu. Ya, itu akan selalu positif. Tapi tidak akan kita bahas sekarang, nanti kalian boleh lihat itu ya. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana jika dia berbentuk kuadrat sempurna. Ya, jadi kalau kuadrat sempurna ini sedikit berbeda dengan suatu bentuk definit. Karena untuk kuadrat sempurna berarti dia adalah suatu bentuk yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk yang lebih besar dari 0, treatmentnya sama seperti tadi, boleh saja dianggap dia dicoret. Tapi kalau sama dengan lebih besar sama dengan 0, berarti bisa 0 dia, hati-hati. Ya, sebagai contoh, kita buat soalnya begini. Oke. Bentar ya. Nah, coba lihat pertanyaan ini ya. Maka kamu harus memfaktorkan terlebih dahulu ya. Bentuk yang diberikan memang udah lebih banyak, tetapi sebenarnya ini masih mudah difaktorkan. Pemfaktoran dari x kuadrat, ya kita coba faktorkan ya. Faktorkan x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, yang kalian lakukan adalah cari dua bilangan yang jumlahnya minus 3, hasil kalinya minus 4. Yaitu minus 4 dan positif 1. Sehingga ini kita ubah menjadi x kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah x kurang 4. Jadi bisa difaktorkan menjadi apa? X kali x kurang 4 tambah x kurang 4. Jadi x tambah 1 kali x kurang 4. Nah, cara sama juga kita lakukan ya, x kuadrat kurang tambah 2x kurang 24. Nah, ini cari dua bilangan yang jumlahnya 2, hasil kalinya minus 24, yaitu minus 4 dan 6 ya. Sehingga ini menjadi kita buat x kuadrat tambah 2x kurang 24 sama dengan x kuadrat
tambah 6x kurang 4x kurang 24. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi x buka kurung x tambah 6. Yang ini 4 kali x tambah 6. Sehingga ini faktornya adalah x kurang 4 kali x tambah 6. Nah, jadi ini materi prasyarat ya. Kalau kalian masih kesukaran di sini sama seperti video Bapak sebelumnya, ya kalian jujur aja. Kalian ada teman diskusi yang sudah dibentuk, kalian tanyakan di situ, jangan malu ya. Karena kalau ini jadi masalah, maka kalian akan tetap merasa kesulitan nanti mengerjakan. Baik, jadi kita boleh membuat pertidaksamaannya menjadi x tambah 1 kali x kurang 4 kali x kurang 4 kali x tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan, berarti di sini ada x kurang 4 kuadrat ya. Nah, kita lihat itu. Nah, oleh sebab itu kita mau tahu kira-kira garis bilangan bertanda jadi x kurang 4 gimana kan gitu. Nah, jadi ada x kurang 4 sekali lagi, x kurang 4, ada x tambah 1 dan ada x tambah 6. Patokannya berarti di sini ada 4 misalnya ini ya. Kalau 4 maka minus 1 di kiri, 6 di tambah 6 di kiri juga ya semua ya. Minus 1 di kiri, minus 6 di kiri lagi ya. Jadi ini 4, ini minus 1, ini minus 6. Nah, di sini kan 0 dia ya. Semuanya 0. Lalu ini bentuk yang umum. Kita buat garis bilangannya seperti ini. Nah, nanti hasil akhirnya nanti adalah x tambah 1 kali x tambah 6 kali x kurang 4 kuadrat ya. Jadi gambarnya ada minus 6 ketemu, ada minus 1 dan ada juga ketemu di sini 4 ya. Oke. Nah, tinggal kita buat garis bilangannya ini ya. Kalau x kurang, ya ini semua di sebelah kanan karena dia bentuk yang umum kita dari video sebelumnya, ini hijau semua ya. Lalu di kirinya nanti warna pink semua. Maksudnya bertanda negatif. Oke. Nah, kita lihat ada 4 bertanda negatif dikalikan, hasilnya bakalan positif ya. Ada 4 yang bertanda negatif. Di sini ada ganjil. Ingat aja, ganjil yang bertanda negatif berarti hasilnya negatif. Lalu di sini genap positif. Nah, di sini juga genap positif ya. Nah, jadi kalau kita mau cari apa ini? Lebih kecil sama dengan 0 kan? Yang kita cari adalah penyelesaian x kurang 4 ya. X kurang 4 kuadrat kali x tambah 1 kali x tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Yang kita cari adalah warna pink dan atau ya. Atau hitam. Kita lihat. Yang solusinya berarti adalah ya, dari minus 6 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan minus 1 karena dia satu kesatuan utuh. Atau, ingat ya, bukan dan ya. Ya, bukan, kalau dan itu secara logika matematik salah. Walaupun Bapak tahu maksudmu. Apa yang kamu punyai? Saya punya pensil dan punya penghapus. Nah, itu mungkin terjadi di kehidupan nyata. Tapi ini nggak mungkin ada suatu bilangan dia negatif 1 dan dia 4. Nggak ada itu x yang demikian. Karena suatu bilangan hanya punya satu nilai kan gitu. Maka kalimat yang tepat adalah atau x sama dengan 4. Nah, begitu. Ya, jadi terserah kalian. Kalau kalian ingin mengikuti langkah yang Bapak buat, mungkin ini terkesan lebih ribet, tetapi percayalah, ini secara konsep membangun kamu pemahaman. Jadi tidak ngapal soal gitu kan. Kalau nanti kamu ngapal soal,
Karena kadang ya dikasih tahu kan begini ya kan. Misalnya soal, contoh X kurang 1 kali X kurang 2 kali X tambah 3 kali X kurang 4 misalnya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, caranya langsung. Oke, kan gini ya. Bisa begini kan. Nah, karena ini sama dengan, maka ini dihitami. Kan gitu mungkin. Cara yang paling umum lah ya. Lalu tentukan pembuat nolnya berapa nih? Pembuat nolnya. Ada angka X sama dengan 1, ada angka X sama dengan 2, ada angka X sama dengan minus 3, ada angka X sama dengan 4. Kan gitu. Ya, berarti kita urutkan. Di mana minus 3? Oh, di sini paling kiri. Setelah itu angka berapa? Angka 1, angka 2, angka 4. Nah, lalu uji aja satu buah di sini atau 0 di mana? Oh, di sini 0. Uji tandanya apa? Positif. Gitu ya. Positif. Berarti ini solusinya. Kita kan mau nyari yang positif. Nah, kalau di sini positif, pasti di sini negatif. Di sini positif lagi. Ya kan? Gini ya. Gini kan? Dia buat. Lalu di sini negatif. Nah, di sini negatif. Sehingga penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya minus 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Atau 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. Salah nggak? Ya nggak salah juga. Jawabannya nggak salah. Ya, cuman hati-hati penerapan ini secara konsep mungkin praktis tetapi tidak selalu bisa demikian. Tidak selalu bisa demikian. Ya. Nah, contoh di kasus ini kalau kalian terapkan begitu bisa beda jawabannya ya. Nah, kalau kita uji kebetulan diuji dia misalnya di sini positif kan? Oh, berarti di sini negatif, Pak. Di sini negatif, di sini positif. Sehingga jawabannya jadi berbeda kan? Oke. Nah, itu mungkin soal kedua. Nah, soal ketiga adalah mengaitkan dia ke fungsi ya. Soal ketiga misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4 dan gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Tentukan syarat x atau batasan x ya. Batasan x agar grafik fungsi f berada di bawah grafik fungsi g. Maka jawab pertidaksamaan yang kita punya adalah karena dia di bawah, maka fx lebih kecil dari gx. Lalu kita coba selesaikan ya. X kuadrat kurang 3x tambah 4 lebih kecil dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 5. Nah, kadang orang menghindari bentuk negatif, maka 0 lebih kecil dari x kuadrat kurang 7x ya tambah 1. Kan begini. Ya. Atau beberapa orang yang tetap aja langsung aja minus x kuadrat lebih ditambah x. Oh, sorry ya, tadi salah berarti. Minus x kuadrat ditambah x karena minus 4 tambah 3 jadi minus x tadi harusnya. Dikurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, supaya menghindari tanda negatif, ini x kuadrat kurang x tambah 1 lebih kecil dari 0. Nah, pertanyaannya ada nggak penyelesaiannya nih? Kita lihat. Nah, solusi dari bentuk ini adalah, kita kan kebingungan, ada nggak bilangan yang dijumlahkan hasilnya ini lebih besar harusnya ya? Bisa, Pak, bukannya lebih besar ya itu, Pak? Iya, benar. Dia lebih besar harusnya. Karena dikali negatif kan. Ada nggak dua bilangan yang dikalikan 1 dijumlahkan minus 1? Nah, kan itu kan. Maka kalau kita curiga tidak ada, cek D-nya. D-nya berapa? D-nya sama dengan minus B, berarti minus 1 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 1. Hasilnya kan negatif 3.
Nah, negatif 3 ini kan lebih kecil dari 0. Tadi apa yang dikatakan terhadap itu? Oh, artinya dia definite positif. Maksudnya apa definite positif? Ya, ruas kiri ini, ya, si x kuadrat kurang x tambah 1 ya memang lebih besar dari 0. Artinya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah bilangan real. Dengan kata lain, apa yang kita katakan? Oh, berarti Pak, fungsi yang kita punya tadi seluruhnya si gx berada di atas fx gitu. Ya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir bisa juga misalnya fx-nya itu x kuadrat kurang 3x tambah 5, gx-nya itu misalnya x tambah 2 ya, kira-kira gitu ya. Ditanya f di atas g ya. Langsung cepat Bapak jawab. Berarti x kuadrat persamaannya adalah fx lebih besar dari gx. Berarti x kuadrat kurang 3x tambah 5 lebih besar dari x tambah 2. Kita pindahkan. X kuadrat kurang 4x tambah 3 lebih besar dari 0. Berarti ini bisa difaktorkan ya. X kurang 1 kali X kurang 4 lebih besar dari 0. Nanti kita uji garis bilangan bertanda ya. Pembok nolnya ada 1 dan satu lagi ada 3. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini positif, positif. Di kiri negatif, negatif. Yang di tengah hasilnya 0. Ya, sehingga gabungannya untuk garis bilangan X kurang 1 kali X kurang 4 tandanya adalah seperti ini, 3, 1. Oh, ini harusnya warna pink ya. Nah, ini pink. Pak, ada 3, Pak. Iya, Pak. Yang di dalam Ya, kurungnya 3. X min 3, Pak. Benar, X kurang 3 ya. Iya, X kurang 3. Pas ya? Udah pas? Berarti di sini positif kan? Di sini positif, satu lagi positif. Di tengah-tengah jadi negatif. Cepat dulu. Kok nggak mau? Oke. Nih. Dan di sini 0. Apa sih ini? Oke. Sehingga penyelesaiannya lebih besar berarti X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 3. Ya, begitu ya. Nah, jadi istilah-istilah ini mungkin kalian harus hati-hati, pelajari pelan-pelan, diulang-ulang lagi nanti. Ada banyak sekali pengecoh di soal-soal seperti ini ya. Oke, itu aja.